Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal bin Zain dari Prodi Teknik Elektro Institut Teknologi Indonesia. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang konsep medan elektromagnetik. Apa sih medan elektromagnetik? Medan elektromagnetik adalah konsep fundamental dalam fisika yang menggambarkan interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Ini adalah hasil dari prinsip bahwa listrik dan magnetisme saling berkaitan dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Berikut adalah penjelasan tentang medan elektromagnetik. Yang pertama, ada medan listrik dan medan magnet. Medan listrik menghasilkan gaya pada muatan listrik. Medan ini dihasilkan oleh muatan listrik yang dapat digambarkan dengan garis-garis medan yang menunjukkan arah dan kekuatan gaya yang dirasakan oleh muatan uji. Kemudian, medan magnet menghasilkan gaya pada muatan yang bergerak. Medan ini dihasilkan oleh arus listrik atau magnet permanen dan juga dapat menggambarkan dengan garis-garis medan yang menunjukkan arah dan kekuatan gaya pada yang dirasakan oleh arus uji. Kemudian, ciri-ciri dari medan elektromagnetik. Ciri-ciri dari medan elektromagnetik yaitu frekuensi dan gelombang yang panjang. Gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang bervariasi. Frekuensi menentukan energi gelombang, sementara panjang gelombang menentukan jenis radiasi. Kemudian ada kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang elektromagnetik bergerak dengan kecepatan cahaya di ruang hampa, yaitu sekitar 299.000 km per detik. Kemudian ada pengaplikasian medan elektromagnetik. Medan elektromagnetik sendiri memiliki berbagai jenis aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk komunikasi radio dan televisi, teknologi microwave, radar, dan teknologi komunikasi seluler. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, saya akan memberikan cuplikan video animasi tentang pengaplikasian medan elektromagnetik pada kereta magnetic levitation. Kereta maglev yang dikembangkan Central Japan Railway Company cukup unik dan unggul dari kereta lainnya. Berjalan dengan kecepatan lebih dari 600 km per jam, kereta ini telah mencapai status kereta tercepat. Kereta ini menggunakan magnet superkonduktor. Itulah sebabnya disebut SI maglev. Setelah diisi dengan arus eksitasi, magnet superkonduktor kereta ini menghasilkan arus DC yang bersirkulasi dan medan magnet yang kuat selamanya, dengan no loss. Mari kita pahami lebih lanjut tentang teknologi kereta yang berhasil diuji ini, yang diproyeksikan akan menyalip teknologi levitasi magnetik lainnya pada tahun 2027. Teknologi yang sama siap menghubungkan kota New York ke Washington DC hanya dalam 1 jam pada tahun 2030. Agar berhasil mengoperasikan kereta levitasi magnetis, kita harus mencapai 3 objektif berikut: mendorong, melayang, dan memandu. Namun, sebelum kita masuk ke detail cara bagaimana kereta SI maglev mencapai objektif ini, mari kita pelajari dahulu inti dari keretanya, magnet superkonduktor. Kereta yang melayang membutuhkan elektromagnet yang sangat kuat. Semakin kuat magnet, semakin besar gaya angkat dan gaya dorong yang dimilikinya, sehingga menghasilkan kecepatan kereta yang lebih tinggi. Elektromagnet normal tidak bisa meningkatkan nilai arus melebihi batas tertentu karena masalah pemanasan. Dalam elektromagnet superkonduktor, suhu konduktor diturunkan di bawah ambang batas. Setelahnya, bahan ini kemudian tiba-tiba menghasilkan sejumlah besar aliran arus dengan hambatan nol. Hasil itu persis seperti yang kita inginkan. Menariknya, kumparan superkonduktor hanya perlu diisi sekali, menggunakan arus eksitasi, agar kumparan hubung singkat menghasilkan arus DC yang bersirkulasi selamanya, tanpa adanya kehilangan energi. Arus yang disirkulasikan oleh kumparan superkonduktor sangat besar, 700 kA, hampir 10.000 kali nilai arus kabel pengukur tembaga rumah tangga konvensional. Elektromagnet superkonduktor jelas merupakan elektromagnet yang paling kuat dan efisien. Tantangannya adalah menjaga kumparan dalam tahap superkonduktor. Untuk mewujudkannya, maka digunakan sistem pendingin helium cair onboard. Superkonduktor di kereta SI maglev adalah paduan niobium titanium yang memiliki suhu kritis 9,2 Kelvin. Untuk menjaga suhu paduan di bawah batas ini, helium cair pada suhu 4,5 Kelvin disirkulasikan di sekitarnya. Setelah melewati konduktor, helium cair menguap. Untuk mengembalikan ke tahap awal, digunakan kompresor helium dan unit pendingin. Unit pendingin bekerja berdasarkan prinsip siklus pendinginan Gifford-McMahon. Namun, tugas Departemen Teknik Kriogenik belum selesai. Superkonduktor dapat menyerap panas dari luar dalam bentuk radiasi. Untuk mencegah penyerapan ini terjadi, perisai radiasi ditambahkan di sekitarnya. Namun, selama kereta beroperasi, formasi arus eddy dan masalah pemanasan dapat terjadi di perisai ini. Untuk menetralisir pemanasan ini, perisai radiasi juga membutuhkan pendinginan yang dicapai dengan memasok nitrogen cair ke unit. Untuk mencegah perpindahan panas konveksi, vakum dipertahankan di dalam perisai radiasi. 4 superkonduktor dengan polaritas arus yang berlawanan disusun dalam satu unit. Meskipun elektromagnet dalam SI maglev bekerja tanpa catu daya apapun, Departemen Kriogenik membutuhkan daya yang cukup besar. Banyak unit terpasang di sepanjang kereta di kedua sisi. Seperti yang disebutkan, tugas pertama adalah propulasi atau mendorong. Mendorong kereta ke depan adalah tugas yang mudah. Untuk tujuan ini, digunakan serangkaian elektromagnet normal. Mereka disebut kumparan penggerak. Kumparan penggerak diberi daya dengan cara alternatif seperti yang ditunjukkan dan ditempatkan di dalam jalur pemandu.
Selanjutnya, kita perlu mencari tahu gaya yang dihasilkan kumparan penggerak pada magnet superkonduktor kereta. Harap dicatat bahwa untuk memahami arah gaya yang dihasilkan satu magnet pada magnet lainnya, Anda hanya perlu mempertimbangkan kutub terdekat. Dengan cara ini, mari kita menganalisis gaya yang bekerja pada kumparan superkonduktor karena kumparan pendorong. Jika Anda mengambil hasil dari semua gaya ini, gaya total akan mengarah ke depan, sehingga kereta bergerak maju. Segera setelah kereta mencapai posisi rata-rata berikutnya, alihkan kumparan penggerak ke polaritas alternatif sehingga gaya total kembali ke arah maju. Hanya dengan mengontrol frekuensi switching ini, Anda bisa mengontrol kecepatan kereta.